Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang gerak lurus atau yang sering disebut sebagai GLB. Apa sih itu GLB? Apa ciri khas dari GLB? Jadi GLB atau gerak lurus beraturan itu merupakan gerak benda menurut garis lurus. Jadi ciri khas pertama dari GLB itu adalah lintasannya berupa garis lurus. Jadi lintasan berupa garis lurus. Kemudian dengan kecepatan tetap. Jadi kalau dia GLB kecepatannya bernilai tetap, yaitu kecepatannya bernilai konstan. Nah, jika kecepatannya tetap berarti percepatannya bernilai 0. Nah, jadi percepatan lagi satu bernilai 0. Nah, dengan demikian jadi pada GLB itu ada 3 karakteristik utama. Yang pertama berupa garis lurus, yang kedua kecepatannya tetap, dan lagi satu percepatannya bernilai sama dengan 0. Yang mana secara matematis, jadi di sini dikatakan percepatan bernilai 0, maka pada rumus tidak akan ada rumus percepatan. Jadi secara matematis rumus GLB itu dapat dituliskan S sama dengan V kali T. Dengan S ini merupakan jarak yang ditempuh dengan satuan meter, V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Nah, yang mana kalau misalnya ditanyakan V atau T, bisa kalian gunakan segitiga gini JKW. Nah, ini ada S, ada jarak, ini ada kecepatan, ini ada waktu. Nah, jadi kalau seandainya S diminta, berarti S-nya kita tutup. Jadi sisanya V kali T. Kalau diminta kecepatan, kecepatan kita tutup. Jadi sisanya adalah S per T. Jadi kalau T diminta, T-nya kita tutup. Jadi sisanya adalah S per V. Nah, jadi berikutnya, kalau seandainya di soal kita disajikan grafik, bagaimana grafik GLB? Jadi kalau diminta grafik GLB yang pertama ada grafik ST antara jarak dengan waktu, ada grafik kecepatan dengan waktu, dan terakhir nanti ada grafik percepatan dengan waktu. Ada AT lagi satu, percepatan dengan waktu. Yang pertama kita akan cek dulu grafik ST, S jarak dengan waktu. Yang mana sini menunjukkan S dengan T itu berbanding linier. Artinya ketika S meningkat, maka T-nya meningkat. Nah, jadi bisa kita buktikan di sini dari grafik ini. Jadi semakin tinggi S-nya, nah ini grafiknya T juga semakin tinggi. Nah, jadi semakin ke sini S-nya semakin besar, sementara T-nya semakin ke sini semakin besar. Jadi semakin besar S-nya, T-nya juga akan semakin besar. Yang mana garis linier ini menunjukkan nilai kecepatan, yaitu merupakan S dibagi dengan T. Dengan catatan, dengan demikian maka di sini nilai kecepatan boleh juga ditulis kalau seandainya ada sudut T di sini, kecepatan merupakan tangen atau tan dari sudut berikut. Nah, jadi misalnya di sini TG ini artinya tan, jadi kecepatan boleh juga tan theta. Kenapa sama dengan tan theta atau tan alfa? Sini sudutnya alfa, berarti tan alfa. Kenapa tan alfa? Karena tan tersebut rumusnya adalah depan dibagi dengan samping. Berarti depan dibagi dengan samping. Jadi depan sudut ini merupakan nilai S, maka boleh nanti kita ganti dia dengan S. Dan samping sudut ini berupa nilai waktu, boleh kita ganti dia dengan waktu. Jadi V sama dengan S per T. Nah, berikutnya apabila dia grafik kecepatan waktu. Kalau dia grafik kecepatan waktu, kita cek di sini, dikatakan kecepatan tetap atau bernilai konstan. Jadi pada waktu berapapun kita lihat sini waktunya ke sini semakin bertambah, tapi kecepatnya dia tetap kecepatnya tidak meningkat, tetap dia lurus pada garis ini. Nah, dengan demikian kecepatan, jadi nilai kecepatan ini pada waktu berapapun dia tidak akan pernah berubah atau tetap. Nah, kalau seandainya ada grafik V dan T, ada grafik kecepatan dan waktu, kemudian dimintanya jarak. Jadi kalau dimintanya jarak boleh digunakan sebagai luas daerah ini. Kenapa luas daerah? Ini kita lihat cek luas bentuknya persegi panjang. Jadi boleh luas persegi panjang berarti panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebar. Jadi panjangnya di sini merupakan nilai T, berarti kita ganti dia dengan T. Sementara lebarnya ini merupakan nilai kecepatan, berarti kita ganti dia dengan kecepatan. Maka dengan demikian S di sini sama dengan V kali T, jadi sama dengan ini. Nah, dengan demikian kalau ada berupa grafik diminta jarak, silahkan gunakan luasan daerah. Berikutnya, luas daerahnya tidak harus persegi. Misalnya kalau bentuk yang lainnya silahkan, berarti gunakan luas daerah yang lainnya. Jadi di sini berikutnya kalau dia grafik AT, jadi kalau dia grafik AT, A di sini percepatan, T dikatakan sebagai waktu.
Nah, terus berikutnya bagaimana? Dikatakan di sini percepatan bernilai 0. Artinya pada waktu berapapun percepatan tidak akan berubah. Jadi percepatnya tetap bernilai 0. Jadi maka di sini titik nolnya, maka di sini letak percepatnya garis yang hijau nih. Jadi pada waktu berapapun nilai percepatannya tetap di sini pada garis 0. Oh ya, ketika di sini kecepatannya tetap, di sini kenapa bisa percepatan bernilai 0? Karena percepatan itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi karena di sini tidak terjadi perubahan kecepatan atau percepatan tetap, maka percepatannya akan bernilai 0. Jadi biar ada bayangan apa perbedaan antara kecepatan dengan percepatan. Kalau percepatan itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Karena kecepatannya tetap, tidak terjadi perubahan kecepatan, maka percepatan bernilai sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cek bagaimana penerapan GLB pada contoh soal. Jadi, mari kita simak ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita akan cek ke soal berikut. Dikatakan dua buah mobil A dan B mula-mula berjarak 150 meter satu sama lain. Nah, berarti kita gambar dulu. Ini ada mobil A, ini ada mobil B, berjarak 150. Oke, ini jaraknya katanya 150 meter. Oke, berikutnya 19. Keduanya kemudian bergerak bersamaan. Mobil A mengikuti mobil B. Lihat ya, berarti mobil A mengikuti mobil B. Berarti mobil B di depan, mobil A-nya di belakang. Mengikuti berarti arahnya sama. Jadi kalau B depan berarti B arahnya ke sini, berarti A juga arahnya ke sini. Jadi kalau dikatakan A mengikuti B, berarti A letaknya di belakang B. Jadi mereka juga memiliki arah yang sama. Berarti sudah sesuai gambar ini. Dikatakan bila mobil A kecepatannya 10 dan mobil B kecepatnya 5, kita masukkan VA kecepatannya adalah 10, sementara VB katanya kecepatnya adalah 5. Kapan dan di manakah mobil A akan bertemu dengan mobil B? Nah, jadi kalau dia bertemu artinya A akan menyusul B. Berarti secara logika A akan menyusul B berarti setelah kurang lebih di titik ini. Kalau di sini nggak mungkin. Karena di sini A, di sini B. Kenapa A bisa menyusul B? Karena kecepatan A lebih besar dibandingkan dengan kecepatan B. Jadi mana kira-kira? Berarti di depannya B. Tidak mungkin dia menyusul B di belakangnya B. Karena B-nya bergerak ke sini. Berarti kurang lebih kita misalkan bertemunya di sembarang titik yang jelas di depan B. Berarti sini dia titik temunya. Pada saat kapan? Pada saat B menempuh jarak sejauh SB. Udah? Dan pada jarak A menempuh jarak sejauh SA. Oke, dari sini kita bisa menulis perhitungan. Segini nilainya 150, segini merupakan SB, sementara semua ini adalah SA. Berarti dari sini kita bisa menulis perhitungan bahwa nilai SA itu akan sama dengan 150 ditambah dengan SB. Apa itu SA? SA berarti VA dikali dengan T. Sama dengan 150 ditambah. Jadi ingat ya, S sebut rumusnya adalah V kali T. Karena dia jarak A, maka V-nya gunakan VA. Sementara V-nya gunakan VB dikali dengan T. Kenapa T-nya di sini sama? Karena mereka berangkat bersama-sama. Tidak ada yang mendahului. Berangkat barengan. Oke, dengan demikian kita masukkan nilainya. Kecepatan A nilainya adalah 10. Berarti sini masukkan dia 10T. Sama dengan 150 ditambah. Kalau dia VB berarti 5 kecepatannya. 5 ya. Ini VB-nya dikali dengan T di sini. Oke, kita pindah ruaskan ke sebelah, jadinya adalah 10T dikurang dengan 5T sama dengan 150. Jadi 5T sama dengan 150. Jadi T sama dengan 30 sekon. Nah, jadi yang pertanyaan sini kapan dan di mana? Kapan sini berarti pertanyaannya waktu. Berarti mereka bertemu apabila setelah menempuh jarak selama 30 detik atau 30 sekon. Dan di mana mobil A dapat bertemu dengan mobil B. Jadi pertanyaannya pada jarak berapakah A akan bertemu dengan mobil B. Nah, jadi dikatakan di sini SA rumusnya itu tadi adalah VA dikali dengan T. Kecepatan A-nya 10. Kemudian waktu mereka bertemu setelah mereka bergerak selama 30 detik. Jadi jawabnya adalah 300 meter. Jadi A akan bertemu dengan B atau dapat menyalip mobil B atau dapat menyusul mobil B setelah bergerak selama 30 detik atau setelah menempuh jarak sejauh 300 meter. Kita akan cek lagi ke soal berikutnya. Dikatakan di sini mobil A dan B terpisah pada jarak
250 meter. Pada lintasan lurus, mobil A bergerak ke barat dan dengan kecepatan sekian. Nah, berarti sini A-nya bergerak ke barat ya, berarti anggap sini lah. Kita lihat udah ada di sini arahnya, yang di sini dianggap ke barat dengan kecepatan katanya 20, berarti VA sini nilainya adalah 20 meter per sekon. Kemudian 2 sekon kemudian mobil B bergerak ke timur, maka ini dianggap ke timur, jadi mereka bergerak saling berlawan arah. Dengan ingat di sini ya, 2 sekon kemudian mobil B, berarti mobil B lebih lambat 2 detik dari mobil A. Dengan demikian maka waktu B bisa kita tulis waktu A dikurang 2 detik karena dia lebih lambat 2 detik dari mobil A. Nah, jadi di sini kata kunci 2 sekon kemudian, berarti B itu lebih lambat lagi 2 detik dengan arah ke timur dan kecepatan katanya dia 10. Oke, jadi kalau dia berhadapan-hadapan, di mana dia bisa bertemu? Kalau dia berhadapan, berarti bertemunya pasti di antara mereka berdua ini, mereka bakal ketemu. Kita sembarang titik aja anggap jadi dia bertemu di sini. Pada saat apa? Pada saat B sudah menempuh jarak sejauh SB dan pada saat A menempuh jarak sejauh SA. Dengan demikian segini nilainya SB, segini nilainya SA, semua nilainya 250. Jadi, dari sini kita bisa menuliskan rumus bahwa 250 itu nilainya akan sama dengan SA ditambah dengan SB. Nah, jadi kita masukkan tetap 250. SA, berapa nilai SA? SA nilainya adalah VA dikali dengan TA. Ingat ya, SV kali T, jadi karena dia waktu A sini, kenapa T-nya kita rubah? Karena di sini waktu yang dibutuhkan oleh A berbeda dengan waktu yang dibutuhkan oleh B, karena B lebih lambat. Nah, maka kita tidak boleh nulis T aja, harus ada TA dan TB. Nah, terus ditambah SB berarti VB dikali dengan TB. Nah, sekarang kita cek. Soalnya mobil B akan berpapasan dengan mobil A setelah bergerak selama. Jadi yang diminta adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh mobil B. Jadi pertanyaannya berapa nilai TB. Nah, kita mengetahui bahwa TB merupakan TA dikurang 2 detik. Oke, kita masukkan di sini. Karena dimintanya TB, berarti TA harus kita ganti. Jadi TA-nya berapa? Jadi kalau TB sama dengan TA kurang 20. Jadi ini kita pindahkan min 2 ke sini. Maka akan jadi TB ditambah dengan 2 sama dengan TA. Nah, ini ya. Jadi kita pindahkan min 2 ke sebelah. Jadi TB tambah 2 sama dengan TA. Jadi TA sama dengan TB tambah 2. Oke, kita masukkan ini tetap 250 sama dengan VA, kita VA atau kita boleh ganti langsung kecepatan A. Di soal itu sudah diketahui nilainya 20. Berarti kita masukkan dia 20. TA kita itu adalah TB tambah dengan 2. Ditambah kecepatan B kita adalah 10, masukkan dia 10. Sementara TB, waktu B kita biarkan TB. Nah, ini TB. Lanjutkan, berarti 250 sama dengan, berarti kali masuk 20 kali TB, 20 TB, 20 kali 2, 40. Nah, berarti ini 20 TB ditambah dengan 40. Ditambah dengan sini adalah 10 TB. Saya jadi 10 TB. Nah, sekarang kita pindah ruas ke sebelah ini. Nah, ini 40 pindah, awalnya dia plus, pindah ruas ke sebelah. Jadi di bagian sini cukup yang ada TB dan TB-nya aja. Maka dengan demikian jadinya adalah 250 dikurang dengan 40, awalnya plus pindah ruas jadi minus, sama dengan 20 TB ditambah dengan 10 TB. 250 kurang 40 berarti 210 sama dengan 30 TB. Jadi TB sama dengan 210 dibagi dengan 30. Berapa 210 dibagi 30? Jadi jawabnya adalah 7 ya. Jadi dengan demikian mobil A dan B akan bertemu pada saat mobil B sudah bergerak selama 7 detik, 7 sekon. Jadi kalau seandainya pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan oleh mobil A, berarti mobil A sama dengan TB plus 2, berarti 7 plus 2 itu adalah 9 detik. Jadi kalau pertanyaannya waktu yang ditempuh oleh mobil A, berarti 9 detik jawabannya. Kalau pertanyaannya oleh B, maka jawabannya adalah 7 detik. Oke, demikianlah contoh soal dari gerak lurus beraturan. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, mari diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.